Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah, ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu Advent yang pertama kita akan mulaikan. Tapi sebelumnya itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Winangun, menyampaikan selamat datang bagi kita sekalian dan selamat beribadah. Dan ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sofia Mawarawerat, Sarjana Teologia. Atas kehadirannya disampaikan terima kasih. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent adalah persiapan hati kita memasuki Natal. Penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan pengharapan akan pertolongan dan pemulihan Tuhan. Diundang untuk kita bangkit berdiri, kita menyambut kedatangan Minggu Advent yang pertama ini dengan menyanyi dari kesukaan Kristen nomor 58, Sambut Panggilan Tuhan. Jaga dan nantilah sepi jamu yang setia, merindukan waktunya. Panggilanmu yang mulia sekarang telah hampirlah. Lengkapkan dirimu segera, sebentar beri jawab, supaya jangan ada halangan dan sebab. Jaga dan nanti, tukarlah beri sedia hati, hidup yang bersih, uang dan ganti perangai yang keji. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera bagi saudara yang menantikan datangnya Sang Immanuel. Amin. Jemaat, nas pembimbing dalam ibadah Minggu Advent pertama ini diambil dari Wahyu 11 ayat 15b. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya.
Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 91, Putri Sion nyanyilah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga yang ke-17 dengan judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 43, Tuhan kasihani kami. Tuhan
kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami memuji memuliakan Engkau atas anugerah yang Engkau beri bagi kami. Kami boleh memasuki minggu Advent pertama. Dan kami semua ada dalam keadaan yang dipelihara Tuhan. Sebagai umat-Mu yang selalu Engkau pelihara. Kami menyadari bahwa hidup kami seringkali tidak mencerminkan kekudusan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ada banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Kami seringkali membiarkan diri kami dikuasai oleh kegelapan. Sehingga kami terjerumus pada perilaku-perilaku hidup yang melawan kehendak Tuhan. Kami dan di antara kami kehilangan sukacita dan ketiadaan damai. Karena kami hanya lebih mementingkan diri kami. Dan kami selalu menjadi orang-orang yang menjadi pemicu dalam berbagai persoalan-persoalan hidup. Tuhan, kami melawan kehendak-Mu. Kami orang-orang berdosa. Dalam segala perkataan, perbuatan, bahkan dalam pikiran-pikiran kami. Kami membawa permohonan kami kepadamu Bapa. Kasihanilah kami, ampunilah kami dari segala dosa yang kami lakukan. Berbelas kasihanlah dengan kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Sayangilah ya Tuhan. Datanglah. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 8. Banyak orang suka diampuni. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan jika kita mengeraskan hati. Tapi Yesus Tuhan Maha Kasih mengampuni orang yang berdosa jika kita ampuni sesama, kita pun akan diampuninya. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Sakaria 9 ayat 9b. Mari kita menyanyi NNBT nomor 36. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan, asal hidup
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Engkaulah firman kehidupan. Di minggu Advent pertama ini, sebagai umat-Mu yang menantikan kedatangan-Mu dan yang mempersiapkan diri merayakan kelahiran-Mu, kami rindu Tuhan untuk membimbing kami dengan firman-Mu. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus menjadi bagian kami, jemaat-Mu. Biarlah kami semua dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu juga dikuasai oleh Roh Kudus. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Yesaya 8 ayat 23 sampai 9, ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 8 ayat 23 hingga Yesaya 9 ayat 1 hingga yang ke-6. Di bawah perikop kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Maranatha, Maranatha, ya Maranatha. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, di minggu Advent pertama ini, kita dibimbing dengan bacaan Alkitab, Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 sampai 6. Dengan tema, kedatangan Raja Damai mematahkan penindasan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing,
Kita bersyukur kepada Tuhan karena dapat memasuki Minggu Advent. Meskipun kita masih menghadapi ancaman coronavirus yang mematikan, kita belum berakhir dengan ujian-ujian kehidupan. Dan memang ujian-ujian kehidupan tak akan pernah berakhir sepanjang kita masih ada di dunia ini. Karena itu, menjalani hidup adalah penting untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Menjalani hidup dengan iman yang kokoh, bahwa waktu Tuhan jualah yang akan mengubah keadaan atau kondisi dunia ini dan hidup kita. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, di Minggu Advent pertama ini, kita sebagai warga Gemim diajak untuk memahami berita nubuatan Nabi Yesaya yang pada waktu itu orang Israel menjalani hidup yang gelap. Gelap karena mereka hidup di bawah kepemimpinan seorang raja yang tidak benar. Gelap karena mereka jatuh dalam dosa. Kebobrokan moral dan spiritual terjadi. Persinahan dan penyembahan kepada dewa-dewa asing dilakukan. Ibadah orang Israel hanya sebatas formalitas. Itu orang boleh baca dalam pasal 1 ayat 10 sampai 13. Praktek-praktek ketidakadilan dan penindasan merajalela. Penderitaan hidup dirasakan, tetapi pertobatan tak dilakukan oleh umat Israel. Padahal mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Mereka berada dalam kegelapan. Namun saudara-saudara, kondisi umat Tuhan itu tidak menghentikan kasih setia Tuhan. Tuhan begitu mengasihi dan peduli dengan situasi umatnya. Sehingga ia ingin umatnya terselamatkan dari kondisi yang gelap dan menghancurkan itu. Melalui Yesaya, berita bahwa akan ada perubahan kondisi umat, bahkan ada pengharapan damai sejahtera disampaikan. Ayat 23, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Bahwa akan datang seorang pelepas yang pada suatu hari akan menuntun umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran dan keadilan. Mereka akan melihat terang yang besar di tengah kegelapan hidup mereka. Siapa terang yang besar itu, saudara-saudara? Ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dialah Mesias, Yesus Kristus anak Allah yang dimaksud oleh Yesaya. Dan dia akan menjadi anugerah terbesar dan mulia bagi manusia.
Dia disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan di ayat 6 disebutkan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Saudara-saudaraku, Allah akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan yang menekan mereka, yaitu kuk, gandar, dan tongkat. Pokoknya dilepaskan dari beban pikulan dan belenggu penindasan. Itu yang ditulis di ayat 3 sampai 4. Bahwa kedatangan atau kelahiran seorang anak, seorang putra Allah akan mengubah segalanya dan menjadi jawaban atas segala kondisi mereka. Saudara-saudaraku, nubuat Yesaya telah digenapi dalam diri Yesus. Ia datang dan memberi dirinya, menderita, mati di kayu salib. Ia ingin kita semua selamat. Karena itu ia menyelamatkan dunia ini dan manusia. Oleh karena itu ia memanggil kita untuk tetap ada dalam pemulihan dan pembebasan serta keselamatannya. Dia datang untuk menjadikan hidup manusia baru. Dari yang berdosa menjadi yang disucikan dan dikuduskan. Dari yang mesti dihukum menjadi diselamatkan. Karena itu umat Tuhan tidak boleh lagi ditindas, dibelenggu oleh kuasa dosa. Hidup dalam dosa berarti hidup dalam kegelapan. Mari kita hidup dalam arak-arakan terang Yesus. Di tengah berbagai ujian kehidupan, dengan permasalahan-permasalahan hidup yang ada. Apalagi di masa pandemi coronavirus ini. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia. Dan tidak boleh putus pengharapan. Mari datang kepada terang, yaitu Yesus Kristus. Dia penasihat ajaib yang dapat mengarahkan dan menuntun jalan hidup kita. Dia Allah perkasa yang dengan kekuatannya menjaga dan melindungi kita dan mengubah kondisi hidup kita. Dia Bapa yang kekal, yang selalu setia terhadap janjinya, yang tak akan mendustai kita, yang selalu ada dan tetap ada untuk kita. Dan Dia adalah Raja Damai yang memimpin kita kepada sukacita dan kebahagiaan hidup. Saudara-saudaraku, di minggu Advent ini, dalam penantian merayakan Natal, tetapi sekaligus penantian akan kedatangannya kembali. Biarlah hidup kita selalu ada pertobatan. Jangan hidup dalam kegelapan dosa. Dan marilah kita semua mengalami dan membawa damai sejahtera yang tak berkesudahan di tengah berbagai permasalahan dan ujian-ujian kehidupan yang dialami oleh kita semua, tapi juga yang dialami oleh orang lain. Mari berjalan pada terang Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Sambil kita menyanyi Kidung Jemaat 81, O datanglah Immanuel. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita akan doakan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini lagi ya Tuhan, kami telah mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar itu akan tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, pada kesempatan ini kami telah memberikan persembahan, baik itu persembahan dalam kotak, dalam sampul-sampul ya Tuhan, dan persembahan syukur lainnya. Ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau memberkati akan persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, biarlah Engkau mau ajarkan kami, memberikan persembahan yang terbaik kepadamu, yaitu tubuh dan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau mau terima akan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa umum, dan dalam doa ini kita akan mendoakan jemaat yang berhari ulang tahun sejak tanggal 29 November sampai 5 Desember. Tanggal 29 November, Saudara Natasha Repi. 1 Desember, Ibu Joyce Winda Sururama. Saudara Arianto Timpalen, Bapak Kristi Patimahu, Ibu Shirley Wowor Arina. 2 Desember, Bapak David Kalumata. 3 Desember, Saudara Anugrah Rambing, Saudara Nadia Rompis Esket. 5 Desember, Ibu Ivoneke Lambris Sumakul, Ibu Syamas Desi Sampul Mambo, Adi David Repi, Ibu Welmin Leohang. Hari ulang tahun perkawinan 5 Desember, keluarga Ratulangi Wowor. Mereka yang dalam proses pemulihan dan yang lanjut usia, Saudara Joshua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Bapak Yance Wowor, Ibu Olvi Karoraintung, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Juliana Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalangi Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Elizabeth Raintung Samba, Ibu Janda Wilhelmina Kolowai Rengku, Ibu Janda Katoca Leuhang Dumalang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, kami datang menyembah Engkau, dan kami mau bersyukur kepadamu Bapa, karena di minggu Advent pertama ini, kami dituntun lagi oleh firman Tuhan untuk menguatkan kami, menyemangati kami, tapi juga untuk
membimbing kami. Biarlah kami semua sebagai jemaat-Mu boleh memahami firman-Mu, dan dalam rangka penantian kedatangan-Mu, kami semua akan terus hidup berjalan dalam terang-Mu, dan kami akan menikmati damai sejahtera dalam hidup kami, dalam keluarga kami, bahkan bersama dengan orang lain. Tuhan, tolonglah kami jemaat-Mu Gemim Ebenezer Winangun. Berkatilah semua kami. Biarlah sukacita damai sejahtera terus menjadi bagian jemaat-Mu. Engkaulah kiranya Tuhan yang akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Berkati pekerjaan dan usaha yang ditekuni oleh jemaat-Mu. Buka-bukakan jalan kehidupan jemaat-Mu, biar mereka boleh menikmati sejahtera kehidupan. Ada makanan, ada minuman, ada kesehatan dan kekuatan, bahkan kecukupan dari kebutuhan-kebutuhan hidup setiap hari. Tolonglah Tuhan jemaat-Mu. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan iman bagi kami semua jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai kepada orang-orang tua lanjut usia. Dan tolonglah kami dalam menjalani hidup dan berjuang di dunia ini sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu. Berkatilah semuanya Bapa. Lindungilah dan hindarkanlah kami dari segala sakit penyakit, dari virus-virus jahat termasuk virus COVID-19 ini Tuhan. Virus corona ini. Tolonglah kami Bapa. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan persiapkanlah kiranya kami semua Bapa di bulan-bulan yang berbahagia ini untuk terus bersukacita. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, di minggu berjalan ini Tuhan berkati mereka semua. Sehat kuat selalu, sukacita kehidupan, dan penyertaan perlindungan-Mu menjadi bagian mereka. Mereka yang berhari ulang tahun perkawinan diberi kebahagiaan dan kesehatan serta berkat-berkat kehidupan. Mereka yang dalam proses pemulihan, yang lanjut usia, yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan pulihkan mereka semua. Kuatkan iman mereka, agar mereka selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, coronavirus 19 ini belum berakhir. Kami hanya percayakan semua kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengakhirinya, karena Engkaulah yang berkuasa. Para dokter, para perawat yang selalu bekerja dengan keras, Tuhan membantu mereka, menolong mereka, menguatkan mereka, tapi juga melindungi mereka bersama dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami, agar pemerintah kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat yang menghancurkan dan yang akan menghancurkan negeri kami, Tuhanlah yang akan menghalaunya, dan kehancuran juga akan Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang jahat. Tuhan Yesus, berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Tolonglah bangsa kami di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Dan berkatilah bangsa kami. Berkatilah pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, bahkan semua pemerintah, sampai daerah-daerah, termasuk daerah Provinsi Sulawesi Utara dan kota kami Manado. Tuhan Yesus, tolong agar kami boleh menikmati aman, damai, dan sejahtera. Apalagi dalam persiapan-persiapan pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Utara, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado. Tuhan, tolonglah agar boleh berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Tuhan, tolong para panitia, KPU, bahkan Bawaslu, dan semua yang ditugaskan untuk pelaksanaan pemilihan ini. Kiranya kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan menjadi bagian mereka. Dan para calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota,
Kiranya mereka semua dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kami pemimpin yang terbaik. Mereka, para calon, akan siap untuk menang dan siap untuk kalah. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong mereka sekalian. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkatilah para pelayan-pelayan-Mu, Jemaat Gemim Ebenezer Winangun. Mereka sebagai penatua Syamas, sebagai komisi-komisi kerja, BPPJ, pelayan-pelayan BIPRA di Kolom, bahkan mereka sebagai kostor dan pegawai. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka semua. Kau tolong mereka. Mereka juga yang memperlancar kegiatan-kegiatan ibadah selama ini. Tuhan akan memberkati mereka sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami membawa pergumulan-pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Membawa kerinduan dan rencana-rencana kami kepada Tuhan Sang Juru Selamat dan sumber segala berkat. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Dengarkanlah nasihat ini dan terima berkat Tuhan. Terang abadi Yesus Kristus terus bercahaya dalam menerangi kehidupan dunia ini. Nyala lilin Advent memberi makna penantian kedatangan Kristus kembali. Marilah terus berjaga dan berdoa serta taat melakukan firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dalam menyambut kedatangan-Nya kembali. Amin. Amin. Amin, haleluya.
Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Advent kepada seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan.